Ya, selamat siang Prativian, dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di acara PILS, Prativi Interaktif Live Streaming, dalam Freddy's Journal, belajar sehat bersama Dr. Freddy. Dan siang hari ini, seperti biasa, sudah ada Dr. Freddy bersama kita semuanya. Selamat siang, Fred. Halo, selamat siang, Korizal, Prativian semua. Iya, oke. Dan terima kasih juga bagi para Prativian yang sudah hadir di Zoom. Ada Ibu Endan, Dr. Sally, dan Ibu Sri. Selamat siang semuanya. Serta para Prativian yang ada di YouTube channel ya. Dan siang hari ini, ya selamat siang semuanya. Sehat semua ya. Sehat, puji Udah nggak Tuhan. udah nggak terasa tiba-tiba Kamis lagi ya. Cepet banget ya. Ya, siang hari ini kita akan bicara tentang akupunktur untuk gangguan cemas. Nah, ini dia seru nih. Dr. Freddy, kalau bicara gangguan cemas ya, ini kalau nggak salah saya baca, Indonesia menjadi negara jumlah pengidap ibaratnya gangguan. Kalau kita bicara ini gangguan jiwa tertinggi di Asia Tenggara ya, gitu. Nah, kan gangguan jiwa itu kan juga dimulainya awalnya dari kecemasan gitu ya, dari rasa takut, cemas dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih gangguan cemas ini sebenarnya? Iya, baik, Korizal. Jadi, pertama-tama sebelum menjawab itu, kita perlu tahu dulu nih, kata cemas itu punya arti apa, gitu ya. Jadi, kalau dari kata cemas saja, itu adalah definisinya ya, itu adalah suatu perasaan atau suatu emosi yang tidak menyenangkan, gitu ya, yang mengganggu, gitu, karena ketakutan akan masa depan. Hmm. Karena ketakutan akan masa depan. Gitu, itu poinnya di situ, cemas. Nah, namun nanti berbeda antara cemas yang merupakan hal yang normal dengan yang merupakan gangguan. Begitu Koriza dan teman-teman Hmm. Prativian. Jadi cemas itu memang ada yang normal, ada yang berupa gangguan. Hmm. Ada yang cemas, ada yang gangguan gitu ya. Ada yang normal, ada yang gangguan. Sorry, ada yang normal, ada yang gangguan. Oh, ada Mm-mm. cemas yang normal ya? Ada. Misalnya apa ya? Misalnya kita mau operasi gitu misalnya. Besok mau operasi, Oh. nah 1 hari sebelumnya atau 1 malam sebelumnya kan deg-degan, was-was, khawatir nih operasinya lancar apa enggak nih. Jangan-jangan saya meninggal di Hmm. meja operasi nanti. Nah, pikiran-pikiran seperti itu yang biasanya menimbulkan rasa kecemasan. Tapi itu Tapi masih itu cemas normal. normal. Oke, dan sementara yang kita akan bahas siang hari ini adalah gangguan cemas. Betul, gangguan Berarti yang cemas. sudah tidak normal lagi dong ya. Betul, yang sudah tidak normal, yang sudah menjadi gangguan, Koriza. Sudah jadi gangguan, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Ini kalau nggak salah apa namanya orang yang mengalami kecemasan lebih tinggi ya. Betul. Jadi gangguan cemas pada masa pandemi COVID ini tuh meningkat banyak sekali, khususnya di Mm-mm. Indonesia ya. Kalau kita bicara di Indonesia, khususnya di Indonesia, gangguan cemas mulai dari pandemi, mulai dari kapan ya? Maret 2020 Dari ya. Murat 22, iya betul 2020. Maret 2020 itu angkanya terus naik. Nah, nanti mungkin saya bisa tampilkan juga itu tuh data-datanya. Mm-mm. Oke, kalau begitu sebenarnya kan cemas itu sebenarnya normal apa enggak sih untuk ukuran seorang manusia? Dalam batas tertentu normal, kok Rizal dan teman-teman Prativian. Jadi sama seperti emosi atau perasaan yang lainnya, seperti perasaan senang, perasaan sedih, perasaan takut dan cemas, itu semuanya masih dalam batas normal kalau tidak berlebihan, kok Rizal dan Prativian. Nah, Hmm. kalau sudah termasuk dalam kategori yang berlebihan, nah itu nantinya akan menjadi tidak normal lagi atau disebut gangguan. Oke, Tuh. kalau gitu yang model apa namanya? Apakah ada cemas yang tidak normal, gangguan tadi yang disebut gangguan itu perbedaannya sampai di mana sih? Gini, artinya orang dapat melihat nggak perbedaan saya cemas atau gangguan cemas? Ini ya ukurannya ya, tolok ukurnya Ukurannya, apa? betul. Betul. Itu pertanyaan bagus kok Rizal. Jadi kalau misalnya cemas tadi kan udah definisinya udah tahu ya, perasaan atau emosi yang tidak menyenangkan yang berhubungan akan ketakutan akan masa depan gitu ya. Nah, tapi Ya. yang disebut disebut cemas yang normal dengan cemas yang berupa gangguan itu punya kriterianya sendiri-sendiri. Contoh yang paling gampang misalnya kalau misalnya kita cemasnya akan suatu hal yang kita sudah tahu bentuknya apa.
gitu. Nah, itu bisa disebut sebagai suatu hal yang normal. Misalnya, kayak tadi saya ngambil contoh operasi gitu ya. Atau misalnya teman-teman Prativian yang nonton di Zoom ataupun di YouTube, itu ada yang masih kuliah gitu misalnya. Besok mau ujian gitu. Nah, kita cemas nih. Ujiannya soalnya susah apa enggak ya? Saya bisa lulus atau enggak ya? Nah, itu kecemasan-kecemasan yang masih normal. Nah, lain halnya dengan cemas yang berupa gangguan, di mana pada gangguan cemas atau cemas yang mudah berupa gangguan, itu bentuknya tidak lagi diketahui, kok Rizal. Misalnya pandemi dari kapan? Dari bulan Maret 2020 sampai sekarang udah 1 tahun lebih gitu kan. Nah, kita cemas aja terus. Padahal kita kena aja juga belum tentu gitu kan, mungkin belum diperiksa gitu kan. Nah, cemas aja terus panjang tahun begitu-gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bedanya adalah kalau misalnya cemas yang normal, itu punya batasan waktunya, kok Rizal. Jadi, dia dimulai kapan, dia bisa berakhir kapan. Kayak tadi misalnya operasi maupun ujian. Begitu selesai operasi, pasiennya bangun gitu kan, atau setelah ujian gitu ya, muridnya atau mahasiswanya selesai ujian, nah biasanya kecemasannya itu akan hilang, kok Rizal. Nggak cemas lagi karena udah terlewati, udah terlalui. Apalagi kalau udah tahu bahwa dia akan lulus gitu, itu kecemasannya akan hilang. Nah, tapi kalau berupa gangguan, dia akan terus aja ada, gitu. Jadi nggak ada berhentinya gitu. Itu yang kedua. Batasan yang lainnya, misalnya yang nomor 3, itu yang terpenting juga adalah mengganggu aktivitas sehari-hari nggak, gitu. Misalnya yang tadi, misalnya mau operasi, mau ujian, kan dia masih tetap bisa makan minum lah, masih bisa tidur lah, bisa mandi lah, gitu. Ya, masih menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Tapi kalau yang sudah berupa gangguan, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kok Rizal. Si pasiennya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Pokoknya cemas aja, takut aja, mikirin yang masa depan yang nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Dia nggak bisa begitu makan. Parahnya ya. Betul. Dan sering sekali gangguan cemas itu disertai dengan gangguan tidur, kok Rizal. Karena itu dia sudah mengganggu fungsi yang lainnya. Gitu. Gitu ya. Nah, itu jadi antara cemas yang normal sama yang cemas yang berupa gangguan, itu batasnya sangat jelas, kok Rizal. Iya. Jadi kalau cemas yang normal itu, dia cemas hanya pada saat peristiwa itu akan terjadi ya. Setelah terlewati, hilang otomatis, gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya dianya kejadiannya sudah lewat, ya sudah, cemasnya dia nggak akan ada lagi. Cemasnya sudah hilang, ya. Nah, bagi yang mengalami gangguan kecemasan, apalagi untuk sesuatu yang dia sendiri belum ngalamin, belum dapetin, ya kan, gitu. Itu efeknya apa sih untuk kesehatan? Sebenarnya ganggu semua, kok Rizal. Karena kalau misalnya cemas yang berupa gangguan tadi, itu kan dia sudah mengganggu fungsi-fungsi, mengganggu aktivitas hidupnya yang lain gitu ya. Nah, otomatis akan pengaruh semua ke kesehatannya. Bayangin aja kalau misalnya orang jadi nggak bisa tidur gitu. Orang sehari tidurnya cuma 2-3 jam dalam satu hari, itu pun juga nggak tidur dalam. Waktu itu kan kita bahas juga kan tentang fase-fase tidur ya waktu itu ya. Nah, tidurnya masih tidur dangkal gitu. Lalu dia nggak mau makan, nggak nafsu makan, minum juga nggak nafsu. Nah, juga jangan heran bahwa gangguan cemas ini sering kombinasi, kok Rizal dan Prativian semua, sering kombinasi dengan yang namanya depresi. Gitu. Mas, depresi itu sering sekali kombinasi. Ya memang nggak harus ada depresinya, nggak harus. Tapi biasanya tuh ada kombinasi dengan depresi. Nah, akhirnya kalau misalnya depresi itu ujung-ujungnya apa yang ditakutin? Ujung-ujungnya adalah melukai. Gitu, bisa melukai orang lain, bisa melukai diri sendiri. Iya. Gitu. Jadi, dampak jeleknya begitu. Ya, jadi depresi ini selalu menjadi sahabatnya kecemasan ya. Betul. Betul. Hampir sering lah kombinasi gitu. Hampir sering ya. Berarti kalau udah cemas, depresi, waduh. Ini bisa yang disebut menjadi orang dengan gejala jiwa ya, gangguan jiwa ya berarti ya nantinya mengarahnya ya. Betul. Depresi itu termasuk dalam diagnosis gangguan jiwa dalam PPDGJ. Udah termasuk gangguan jiwa. Oh iya. Jadi di teman-teman sejawat kedokteran jiwa itu mereka itu punya buku suci lah, tanda kutip ya, buku suci itu namanya PPDGJ gitu. Jadi di dalam PPDGJ itu ada panduan diagnosis masalah kejiwaan.
gitu. Nah, salah satunya adalah gangguan cemas ini dan depresi juga masuk di dalam buku itu. Iya ya. Itu kalau boleh tahu nih, kira-kira apa sih penyebab kecemasan yang sampai mengakibatkan gangguan seperti itu? Kalau cemas yang menyebabkan gangguan, yang pertama memang agak sulit dipahami ya, Korizal ya. Biasanya bergantung sama daya tahan kejiwaan seseorang. Misalnya ada orang yang pandemi COVID nih, kan kita ngomongin di dalam pandemi COVID nih. Jadi Ya. mulai dari bulan Maret 2020 sampai sekarang, ada orang yang biasa-biasa aja nih, Korizal. Ya. Gitu. Ada orang yang biasa-biasa aja, bahkan ada orang yang santai, bahkan ada dokter juga kan kemarin ini yang heboh gara-gara santai, nggak Ya. percaya ada COVID gitu kan. Jadi daya tahan orang tiap orang beda-beda. Ada yang takut sekali, sampai cemas sekali, sampai ketakutan sekali. Saya pernah dapat beberapa pasien yang seperti itu, kok Rizal. Jadi begitu ketatnya orang nganterin makanan aja itu sampai ditaruh di pagar, orangnya harus menjauh dulu. Habis itu si pembantunya atau mbaknya itu keluar desinfektan dulu. Nah, kalau udah baru diambil. Jadi sampai segitunya, kok Rizal. Nah, tapi jadi ujung-ujung nih ada yang benar-benar takut sekali, cemas sekali, sampai menimbulkan gangguan. Akhirnya si pasien yang tadi saya ceritain itu nggak bisa tidur, Rizal. Gitu. Itu sudah masuk gangguan cemas. Ada yang kutub yang berlawanan, ada yang santai banget, Rizal. Bahkan nggak percaya adanya COVID gitu kan. Itu cuma interaksi obat katanya. Ya, betul. Jadi memang susah ya sebenarnya mengetahui penyebabnya ya. Betul, karena daya tahan kejiwaan seseorang tuh beda-beda, kok Rizal. Oh, daya tahan kejiwaan seseorang beda-beda. Oke. Nah, gangguan cemas itu berarti sama juga dengan berhubungan dengan kesehatan mental ya? Betul. Jadi mental atau bahasa kedokterannya kan kejiwaan ya. Mental itu kan kejiwaan. Jadi gangguan mental, gangguan kejiwaan itu 11-12 lah sama itu. Oh, I Gitu. see. Jadi gangguan jiwa, gangguan mental itu 11-12 sama mirip. Nah, itu juga termasuk dalam situ, Pak Rizal. Oke. Nah, sekarang nih ya, kan pandemi ini udah 1 tahun berapa nih? 3 bulan, 4 bulan ya? Gitu. Nah, Dr. Freddy sendiri tahu nggak berapa banyak sih yang mengalami gangguan cemas di Indonesia ini Oh ya, dengan adanya COVID seperti ini? iya. Mungkin boleh tolong dibuka slide-nya. Ke slide pertama dulu ya. Nah ini, jadi sebelum menjawab ke situ kita terangin dulu, kita belajar dulu sebenarnya gangguan cemas itu nggak cuma satu macam loh, Ko Rizal dan teman-teman Perhatian. Gitu. Iya. Gangguan kecemasan atau gangguan cemas itu ada macam-macamnya. Ini saya ambil dari Kementerian Kesehatan ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mungkin nanti teman-teman boleh mencari di Google kalau mau tahu lebih lengkapnya. Jadi ini, saya ambil ini ada 5 jenis gangguan kecemasan. Yang pertama adalah gangguan panik. Gitu ya. Gangguan panik tuh gejalanya apa? Gejalanya itu berupa jantung berdebar, deg-degan gitu ya. Terus berkeringat, terutama di telapak tangan nih. Biasa kadang-kadang suka berkeringat gitu. Terus ada nyeri dadanya sakit gitu kan. Terus ada ketakutan, gemeter, seperti tersedak gitu kan, atau seperti berasa di ujung tandung. Jadi ujung tandung mungkin agak nggak gitu jelas ya. Pokoknya yang jelas sampai gemeter gitu, sampai ketakutan banget gitu. Nah itu biasanya dinamakan gangguan panik. Itu jenis gangguan kecemasan yang pertama gitu. Nah yang kedua itu adalah gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial. Artinya apa? Itu adalah rasa takut atau cemas yang luar biasa terhadap situasi sosial atau berinteraksi dengan orang lain, baik sebelum, sesudah, maupun selama dalam situasi tersebut. Jadi ini biasanya dia nggak mau ketemu orang-orang, kok Rizal dan teman-teman Perhatian. Jadi maunya diem aja sendiri aja, nggak mau bersosialisasi. Karena dia takut begitu ketemu orang lain, jangan-jangan orang lain punya rencana jahat nih buat dia. Oke. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, boleh tolong digeser. Nah, yang ketiga adalah gangguan kecemasan umum, gitu ya. Atau bahasa Inggrisnya adalah general anxiety. Ini artinya gemeter dan berkeringat dingin, otot tegang, pusing, mudah marah, ya. Jadi ini di garis bawahi ya, mudah marah, sering buang air kecil, sulit tidur, dada berdebar-debar, mudah lelah, nafsu makan turun, susah konsentrasi, gitu. Jadi
mungkin yang lain ciri-cirinya hampir-hampir sama, tapi di sini ada mudah marah. Jadi itu mungkin bisa dijadikan salah satu ciri untuk yang nomor 3 ini, gangguan kecemasan umum. Oke. Ya. Nah, terus yang keempat, post traumatic stress disorder. Jadi ini flashback nih. Jadi seorang itu sudah pernah mengalami trauma. Kalau trauma di sini kita bicara trauma kejiwaan ya. Jadi bukan trauma fisik, tapi trauma kejiwaan gitu. Mungkin ada orang tuanya pernah berbuat yang tidak menyenangkan pada waktu masih kecil. Nah, akhirnya dia menimbulkan stres post traumatik gitu. Oke. Ya, jadi ini ciri-cirinya adalah flashback nih, nginget masa lalu gitu. Menghindari atau isolasi diri, emosi yang tidak stabil, kadang marah, kadang senang, kadang bisa nangis sendiri gitu kan, karena dia mengingat masa lalu. Jadi kalau dia lagi mengingat hal-hal yang misalnya dia dipukulin gitu waktu masih kecil gitu sama orang tuanya, dia akan nangis atau mungkin dia akan marah, atau mungkin pada suatu saat dia pernah dikasih hadiah, pernah dipuji atau segala macam, dia bisa ketawa sendiri gitu kok Rizal dan teman-teman para TV-an. Jadi emosinya kadang naik, kadang turun. Iya. Terus sulit tidur, sulit konsentrasi atau keluhan-keluhan fisik. Itu yang keempat, post traumatic stress disorder. Yang kelima itu adalah obsessive compulsive disorder atau OCD. Mungkin teman-teman pernah dengar OCD atau enggak OPSCOM gitu. Nah, itu semuanya sama, obsessive compulsive disorder gitu ya. Ditandai dengan pikiran negatif sehingga membuat gelisah, takut dan khawatir dan diperlukan perilaku yang berulang. Nah, ini kata-kata kuncinya adalah berulang, perilaku yang berulang untuk menghilangkannya. Gitu. Misalnya udah malam nih, terus abis itu udah mau tidur nih, udah matiin lampu, udah bersih-bersih, udah tinggal mau tidur, terus tiba-tiba ingat, saya udah kunci pintu atau belum ya, saya udah kunci pagar atau belum ya, coba dicek lagi. Atau misalnya kita mau pergi, terus balik lagi ke rumah, kompor udah dimatiin belum ya, pintu udah dikunci belum ya, ada barang ketinggalan nggak ya, gitu. Jadi yang seperti itu termasuk dalam OCD atau OPSCOM atau Obsessive Compulsive Disorder. Ini ada 6 jenisnya gangguan cemas. Jadi kalau 5. Iya, 5. Ada teman-teman Prativian yang punya ciri-ciri seperti ini, jangan-jangan masuk ke dalam gangguan cemas. Tuh. Nah, terus boleh bergeser ke slide berikutnya. Nah, bentar, ini pertanyaan dari ya. Kalau misalnya bicara OCD ya kan, zaman sekarang nih ya, kemana-mana harus cuci tangan dan sebagainya. Nah, kan akhirnya kan berkali-kali juga dong cuci tangan berkali-kali. Bagaimana kita tahu bahwa orang itu OCD atau memang lagi prokes? Tuh, ini pertanyaannya bagus kok Rizal, dan juga pernah ditanyakan ke saya gitu. Dok, bedanya apa dok kalau misalnya itu OCD atau saya sekedar menjalankan prokes gitu kan? Nah, bedanya adalah kalau misalnya dalam situasi pandemi kayak begini, memang kita sangat disarankan lah ya, kalau tidak bisa dibilang diwajibkan, itu sangat disarankan untuk sering-sering cuci tangan. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya situasinya dalam masa pandemi itu tidak bisa disebut obsesif kompulsif OCD. Gitu. Tapi beda, misalnya kayak kita lagi nggak masa pandemi nih. Kita lagi nggak masa pandemi, ada kan orang yang bersih sekali, resik sekali gitu. Jadi dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit pakai sanitizer, dikit-dikit ngelap ini, ngelap itu gitu kan. Nggak berdebu dibilangnya ada debunya gitu. Nah, kalau itu termasuk dalam OCD gitu. Jadi tergantung Rizal dan teman-teman. Kalau situasinya pandemi dan dia memang sering cuci tangan, ya itu nggak bisa disebut OCD karena memang itu yang sangat disarankan. Jadi sebenarnya secara fisik sebenarnya dapat terlihat ya kalau orang yang mengalami gangguan cemas tuh secara fisik kita dapat kenali ya, walaupun mungkin kita bukan dokter gitu ya. Bisa. Asal kita peka kok Rizal. Asal kita bisa menangkap kata-kata kuncinya itu kita tahu gitu. Iya. Tapi dari sini saya tahu, jadi ketika saya baca nomor 3 tadi, berarti saya tidak pernah mengalami gangguan cemas karena saya tidak turun nafsu makan saya. Ya. Makan terus ya. Nah, ini kalau yang disebut, sorry nih ya, kalau misalnya ini gangguan panik. Apakah misalnya panik itu karena tidak ada sebabnya atau ada penyebabnya dia mengalami panik? Sama, jadi sama. Bedanya kalau yang panik biasa sama yang gangguan, ini sama. Jadi kan kalau misalnya di sini dapat kita lihat itu kan ada depannya ada kata gangguan, disorder gitu ya. Jadi memang kalau dalam batas tertentu, ini semua tuh normal kok Rizal.
Seseorang boleh panik nggak? Boleh sekali. Orang sehat boleh panik nggak? Boleh sekali. Orang sehat, orang normal boleh nggak punya kecemasan sosial? Boleh sekali. Punya kecemasan umum boleh nggak? Boleh sekali gitu. Post traumatik boleh nggak orang normal? Boleh sekali gitu. Ya, obsesi kompulsif kalau yang bukan disorder boleh nggak? Boleh sekali. Gitu. Jadi bedanya tetap dalam ini kan 55 ini kan termasuk dalam jenis-jenis gangguan kecemasan gitu, Ko Rizal. Jadi pengertiannya sama nih. Jadi antara kecemasan dengan gangguan kecemasan. Gitu. Jadi kalau dia memang sudah ada penyebabnya, dia nggak bisa berhenti, dia sudah mengganggu aktivitas-aktivitas dia yang lain, itu sudah termasuk dalam gangguan ataupun disorder. Ya. Oke, baik. Oke, Dok. Lanjut, boleh silakan dilanjut. Ya, mungkin boleh bergeser ke slide berikutnya. Nah, ini menjawab pertanyaan Ko Rizal tadi, di Indonesia bagaimana sih dalam masa pandemi ini? Nah, ini saya ambil ini dari PDSKJI ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman mau mencari juga di Google, boleh nih masuk ke websitenya PDSKJI ini. Di sana tuh teman-teman dari kedokteran jiwa sudah menyusun secara rapi, bagus sekali gitu. Jadi boleh nanti masuk ke website itu. Nah, ini saya ambil. Ini di website itu tertera 5 bulan pandemi COVID-19. Jadi ini perkiraan bulan 8 lah tahun lalu ya. Gitu ya, dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus lah mungkin ininya diterbitkannya. Gitu. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa yang pertama itu 64,8 itu ini kan swaperiksa ya, jadi netizen itu bisa langsung masuk ke dalam websitenya, habis itu bisa langsung mengikuti kuesionernya gitu. Jadi bukan tatap muka, bukan gitu. Jadi swaperiksa sendiri. Nah ternyata dari netizen yang masuk itu 64,8% itu mengalami masalah psikologis selama 5 bulan masa pandemi. Itu baru 5 bulan loh. Bayangkan kalau sekarang sudah 1 tahun lebih gitu. Mungkin angkanya akan naik ini. Betul. Gitu ya. Nah, yang netizen yang masuk itu jumlahnya ada 4.010. Jadi mungkin 2/3-nya itu. 2/3-nya mengalami masalah psikologis. Gitu. Nah, jadi dari sekian banyak yang ini, banyakan perempuan atau laki-laki sih? Banyakan perempuan, Ko Rizal. 71% itu banyakan perempuan. Wow. Gitu. Laki-laki 29%. Ya. Nah, terus trennya bagaimana dalam 5 bulan terakhir itu yang bisa dilihat yang di sebelah kanan itu, yang warnanya oranye-oranye itu. Nah, itu mulai dari bulan April itu tinggi tuh, karena orang masih takut tuh. Kan kita masih teringat ya waktu awal-awal COVID masuk Indonesia tuh, Indomie diserbu, sembako diserbu gitu kan, pengen nyetok gitu kan. Walaupun kasusnya baru 1-2 orang gitu. Sekarang kasusnya ribuan orang, jutaan orang, malah tenang-tenang aja banyak gitu kan sekarang. Ironis. Betul. Gitu. Nah, ini bulan April itu tinggi tuh masalah psikologisnya, ya, sampai 75% lebih itu. Ya, jadi 1 dari antara 4 orang itu mengalami masalah psikologis kalau 75%. 3 dari 4 itu mengalami masalah psikologis. Lalu trennya berkurang, semakin menurun tuh. Bulan Juli menurun, lalu naik lagi Agustus seiring bertambahnya kasus lagi waktu bulan Agustus itu. Gitu. Ya, nah ini sebaran provinsinya banyak ya, tersebar di mana-mana ya, nggak cuma di Pulau Jawa aja. Nah, terus bisa kita lihat di bagian bawah itu ada 65% itu cemas, Ko Rizal. Ya, 65% itu cemas, 62% itu depresi. Seperti tadi saya bilang, cemas sama depresi itu sering bergandengan, sering kombinasi. Gitu ya. 75% mengalami trauma. Trauma di sini tuh artinya adalah mungkin ada keluarganya, mungkin ada temannya, mungkin ada kenalannya gitu ya, yang mengalami COVID-19, habis itu mungkin harus masuk rumah sakit, masuk ICU, bahkan sampai meninggal, akhirnya dia membuat trauma kejiwaan. Gitu ya. Sekali lagi ini bukan trauma fisik ya, trauma kejiwaan. Iya. Tinggi juga traumanya ya. Betul. Gila, luar biasa. Karena kalau pola pikir atau habitnya masyarakat Indonesia itu kalau misalnya belum terkena keluarga sendiri atau teman-teman dekat sendiri, biasanya itu mereka menganggap bahwa COVID itu masih jauh, Ko Rizal. Iya, betul. Seperti saat ini ya, kenapa PPKM diadakan gara-gara memang COVID-nya meningkat ya.
Betul, COVID-nya meningkat drastis. Nah, kalau udah kena keluarga, kena teman-teman deket gitu ya, nah itu baru berasa deg-degan tuh biasanya tuh. Hmm. Jadi Nah, sebenarnya rentan juga ya orang Indonesia ya, ketika itu sudah menyentuh keluarganya, orang terdalam, terdekat, langsung menjadi rentan ya. rentan. Jadi rentan karena begitu Terus, mereka mereka uh, kena trauma psikologis, trauma kejiwaan, otomatis kan semuanya akan turun, daya tahan tubuh akan turun, aktivitas nggak bener, nggak mau makan, tidur nggak cukup, gitu kan semuanya akan terpengaruh, Pak Rizal. iya betul-betul. Dan yang menarik ini justru yang mengalami gangguan kecemasan banyakkan wanita ya, 71% Betul, gitu. betul. Nah, itu ada nggak penelitian yang mengatakan mengapa wanita lebih cenderung lebih banyak mengalami cemas dibandingkan pria? Kalau kita bicara masalah kejiwaan, kok Rizal, kenapa wanita lebih banyak? Karena wanita itu lebih lebih apa ya? Lebih dituntut atau lebih menggunakan perasaan, kok Rizal, Hmm, dibandingkan laki-laki. Laki-laki di budaya masyarakat kita kan ini ngambil ngambil sampelnya kan di Indonesia. Laki-laki di budaya masyarakat Asia khususnya Indonesia itu dituntut menjadi seseorang yang tough, yang tangguh, kok Rizal. hmm, Jadi laki-laki jarang sekali apa ya curhat sama teman itu mungkin ada, tapi sebagian kecil, sebagian besar biasanya dia akan memendam sendiri, berusaha mencari jalan keluar sendiri seperti itu, Pak Rizal. ya, Sedangkan kalau betul perempuan betul. eh, mungkin mengalami masalah sedikit dia akan bisa cerita kemana-mana, Pak Rizal. Ya, Nah, jadi lebih lebih memakai perasaan, lebih ekspresif seperti itu, Pak Rizal. Itu alasannya kalau hmm, dari kejiwaan ya. iya ya. Seharusnya ya, Tio, sorry, apa namanya ke ininya? Kalau banyak cerita, ya kan, banyak curhat, seharusnya lebih rilis ya, lebih Betul, tenang gitu, lebih rileks ya. Ternyata betul. malahan mengalami peningkatan yang sangat luar biasa ini. Itu dua hal yang berbeda kok Rizal dan teman-teman Brativian. Jadi Oh, mengalami masalah psikologis itu karena memang perempuan itu lebih banyak memakai perasaannya gitu hmm. ya. Kalau laki-laki lebih banyak memakai logika atau tanda kutip lebih bebal lah kalau dalam ngomongin perasaan gitu ya. Nah, tapi jangan salah kalau tadi yang Ko Rizal bilang wanita itu justru lebih rilis, itu benar Ko Rizal. Makanya kalau angka bunuh diri laki-laki lebih banyak. Oh iya, Ya, kalau angka bunuh diri oh, laki-laki lebih banyak. oh begitu. Tuh, karena dia tidak bisa merilis tadi yang Korizal bilang tadi. Kalau Oh cerita iya, kemana-mana kan dia rilis gitu. Kalau laki-laki enggak, dia dituntut untuk menjadi seorang yang tough, yang tangguh. Kalau dia cerita kemana-mana akan ada anggapan di masyarakat dia disebut cengeng gitu ya, disebut manja hmm. gitu. Nah, jadi akhirnya angka bunuh diri laki-laki lebih banyak. Cara bunuh diri kayaknya di sebelahnya ada ini ya slide yang tadi kalau nggak salah data tentang bunuh diri Boy kalau nggak salah Boy. Ya, Betul ya dokter ya? mungkin Coba boleh turun dulu ke bawah. digeser. Oh, Oh mau turun geser dulu. dulu, turun. Ya, turun dulu. Oh iya 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 Ya. betul 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 Ini betul. masih ada. Jadi, masalah psikologis terbanyak ditemukan pada kelompok usia 17 sampai 29 tahun, ya, masih masa remaja, dewasa muda gitu ya. Hmm, Dan yang di atas 60 tahun, lansia hmm. gitu ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat grafiknya gitu ya. Kalau yang 40 49, 50 59 gitu ya, yang warnanya apa tuh coklat atau oranye gitu itu lebih sedikit. Iya iya iya. Tuh. Wah menarik ini data usianya 17 sampai 29 tahun. Iya, itu sampai Wow. dan 60 tahun ke atas. Saya pikir anak-anak justru umur 17 tahun ke atas itu malah lebih gampang ya mereka ya menghadapi kehidupan, lebih enjoy gitu. Ternyata malah mereka juga mengalami kecemasan tingkat tinggi ya. Betul, karena mereka itu merasa terkekang kok Rizal, terbatasi dengan adanya pandemi COVID Oh, begini. Begitu dia keluar, dia udah diomel-omelin sama sama keluarganya. Kamu jangan keluar hmm, ya, kamu nggak boleh ketemu temen, nggak boleh bersosialisasi, nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini. Nah, akhirnya merasa terkekang. Muncullah masalah psikologis ini kalau di oke. dewasa muda. Oke, berarti kalau misalnya kita bicara tentang zaman sekarang ya sejak COVID kan belajar dari rumah, betul Betul, ya? Nah, betul. berarti ada kemungkinan kalau datanya kita perbaharui, anak-anak kecil juga bisa mengalami cemas juga dong ya? Betul sekali Korizal. Ini datanya kan baru sampai 17 sampai 29 Iya, ya. Belum heeh. ditarik sampai ke masa SD, masa SMP gitu kan belum ditarik sampai situ. Iya, iya. Mm-mm. Waduh, nggak membayangkan ya kalau dari kecil sudah mengalami kecemasan. Nah, itu berlanjut nggak sih, Dok?
Artinya kecemasan itu bisa hilang apa enggak sih sebenarnya? Gitu. Kalau sudah masuk, kalau masih kecemasan belum disebut gangguan, dia pasti akan ada batasnya. Seperti tadi di awal dijelaskan ya. Jadi kalau Oke. kecemasan yang belum gangguan, dia akan ada batasnya sendiri. Gitu, dia akan bisa hilang sendiri, rilis sendiri, ya nggak akan ada apa-apa gitu. Nah, tapi kalau sudah masuk ke dalam gangguan, dia biasanya butuh bantuan orang lain, kok Rizal. Mungkin sebagian besar atau hampir nggak ada yang bisa sendirian tanpa bantuan orang lain. Iya, betul. Gitu ya, kalau sudah masuk dalam gangguan. Makanya pada saat pasien-pasien seperti itu perlu bantuan antara psikiater atau psikolog. Nah, nanti dibantu akupunktur juga bisa. Oh iya, ini menarik nih. Oke, good. Ini bagus nih datanya nih. Jadi supaya orang tua juga tahu ya bahwa kemungkinan besar anaknya juga mengalami kecemasan ya. Tapi kalau tidak dibantu, tidak berusaha pendekatan secara kehangatan, secara kasih, bisa jadi menjadi gangguan ya dari sejak dini ya. Betul, support system itu penting sekali, kok Rizal. Betul. Wow, ini data yang menarik. Oke, baik. Lalu apa lagi nih, Dok? Boleh bergeser ke sebelah kanan. Iya, iya. Nah ini ya, depresi, bunuh diri, dan pandemi COVID-19 ya. Masih sama, 4.000 lebih netizen-netizen yang mengikuti kuesioner di website ini ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Itu 1 dari 5 memiliki pemikiran tentang lebih baik gue mati aja deh. Gitu, lebih baik mati aja deh. 1 dari 5 gitu ya. Banyak nggak? Banyak sekali ini 1 dari 5 itu. Gitu ya. Jadi pikiran kematian terbanyak bisa digeser ke bawah. Pikiran kematian terbanyak pada usia 18 sampai 29 tahun. Ya, justru ini nih. Remaja dan dewasa muda justru pikiran kematiannya paling banyak di antara range umur yang lain. Gitu. Banyak yang mau mati aja deh di antara umur-umur ini, remaja dan dewasa muda 18 sampai 29 tahun. Ya. 15% itu memikirkan lebih baik mati setiap hari. Jadi setiap hari itu mikirin mau mati. Gitu, 15%. 20% beberapa hari dalam seminggu. 1 dari 5 nih berarti 20% itu beberapa hari dalam seminggu mikirin lebih baik mati aja. Gitu. Ya. Terus turun lagi, tren per bulan berpikir untuk mati itu menurun sempat tuh. Seiring menurunnya tadi tuh masalah kejiwaan, bulan Juli kan menurun tuh. Lalu bulan Agustus naik lagi. Gitu, trennya begitu. Ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa bunuh diri bukan solusi, bunuh diri adalah gejala penyakit, segera cari pertolongan untuk mengatasinya. Seperti tadi dikatakan kalau sudah masuk ke dalam gangguan, yang paling berat itu adalah pengen melukai, bahkan sampai membunuh. Bisa orang lain, bisa diri sendiri. Wow, sampai sedemikian rupa ya. Saya pikir dia cuma melukai dirinya sendiri. Ternyata orang lain juga. Betul, nggak sekedar melukai, tapi bisa sampai membunuh, nggak cuma diri sendiri, tapi juga bisa ke orang lain. Gitu. Orang nggak terbatas pada orang ya, Riza. Kalau misalnya di keluarganya punya hewan peliharaannya pun juga bisa jadi sasaran, dilukain, dibunuh gitu. Jadi nggak terbatas hanya pada orang. Gitu. Oke, baik. Terus masih ada slide berikutnya. Tentang ini juga nih. Nah, ini boleh digeser ke gambar sebelah kiri itu masalah psikologis di era pandemi COVID-19. Ya, ini lebih sedikit yang dilakukan pemeriksaan lebih sedikit. Ini 2.364. Tapi masalahnya kurang lebih sama. Ini 69%. Kalau tadi kan 60% lebih ya. Jadi kurang lebih sama. Itu punya masalah psikologis. Itu di 34 provinsi di Indonesia. Nah, lalu turun lagi ke bawah, ini ada cemas, depresi, dan trauma psikologis. Jadi cemas sama depresi itu angkanya selalu mirip-mirip lah, 68, 67 gitu ya, karena kebanyakan itu bergandengan. Ya, paling banyak di mana? Di Jawa Barat nomor 1 di 24%, ya. Lalu DKI Jakarta di ranking kedua, 17,7%.
gitu ya. Lalu Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten. Ini semua provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Korizal dan teman-teman Prativian. Seiring dengan banyaknya kasus COVID itu memang paling banyak kan di Pulau Jawa. Gitu. Iya, iya, betul-betul. 72%-nya itu adalah wanita. Jadi wanita tetap lebih banyak ya yang mengalami masalah psikologis ini. Ya. Nah, kalau di ini kan pertanggal 14 Mei ya, sumbernya itu dilihat di paling bawah itu 14 Mei. Jadi ini lebih awal. Kalau tadi kan sampai 5 bulan tuh diperpanjang ya. Yeah. Nah, kalau ini sampai bulan Mei itu 49% itu berpikir tentang kematian. Gitu. Ya. Nah, itu merasa lebih baik mati atau ingin melukai diri sendiri. Di sini 51% masih tidak pernah. Nah, tapi yang paling bawah itu 19% itu hampir setiap hari. Jadi 1 dari 5. 20% yang 1 dari 5. Gitu. Ya. Lalu bisa bergeser lagi ke gambar yang di sebelah kanan. Nah, ini. Ya. Ini masih lebih awal lagi dari tadi. Kalau kita lihat trennya gitu ya, makin lama makin banyak kan ya. Yang ikut ini 1.000 lebih, tadi 2.000 lebih, lalu setelah 5 bulan yang ikut ada 4.000 lebih. Gitu ya. Tapi kurang lebihnya masih sama. Sebaran responden masih banyak di Jawa Barat ranking 1, DKI Jakarta nomor 2 ranking 2. Perempuan tetap lebih banyak ya, 76,1%, laki-laki lebih sedikit. Ya. Lalu tetap di bawah itu 64,3% itu memiliki masalah psikologis, cemas atau depresi. Jadi kurang lebih angkanya juga tetap sama, walaupun jumlah respondennya itu semakin diperbanyak dari 1.000 lebih, jadi 2.000 lebih, jadi 4.000 lebih. 60%-nya tetap memiliki masalah psikologis di saat pandemi COVID sekarang. Mungkin boleh tolong bergeser ke bawah. Ya. Nah, cemas, depresi juga mirip-mirip angkanya, 63, 66, karena memang banyak kan bergandengan. Gejalanya apa? Gejalanya yang pertama, kalau cemas utama ini, sesuatu yang buruk akan terjadi, itu yang paling dominan munculnya. Kalau sampai depresi, itu gejala yang dominan adalah gangguan tidur. Gitu. Jadi, ciri-cirinya ini masalah psikologis dua hal ini yang paling utama di saat pandemi COVID-19, khususnya di Indonesia, Korizal. Iya. Wow, ini data luar biasa ya. Jadi kalau melihat kayak begini, selain COVID, berarti orang Indonesia juga banyak sekali yang mengalami gangguan kecemasan ya. Banyak kok, Rizal. Banyak. Dan yang paling parah adalah keinginan untuk mati ini yang paling berbahaya ya. Ya, keinginan untuk mati sendiri ataupun mematikan orang lain ataupun hewan piaraan ya kalau misalnya punya. Apakah ini jadi penyebab juga? Saya nggak tahu ini ada hubungannya apa enggak. Karena ada keinginan mati, ya kayak lingkaran setan. Cemas, ya, lalu keinginan bikin mati, lalu akhirnya jadi cuek dengan prokes dan kemudian mati beneran. Sebenarnya berhubungan kok, Rizal. Sebenarnya berhubungan. Jadi ada pola pikir yang seperti ini kok, Rizal. Jadi awal-awal begitu takut kan bisa dilihat ya, seperti tadi Maret itu pada heboh ngeborongin sembako segala macam gitu ya. Nah, terus tiba-tiba udah makin lama makin ke sini, makin lama gitu ya, mungkin terdesak juga sama masalah ekonomi, makin lama makin cuek. Makin bodo amat lah sama prokes gitu kan. Mungkin COVID nggak akan bisa hilang, jadi ya sudahlah berdamai saja dengan COVID gitu kan, nggak perlulah pakai ini, toh angka yang meninggal sedikit gitu kan, anggapan mereka kan seperti itu dulu. Saya nggak ada komorbid, berarti saya aman gitu kan mikirannya begitu kan. Nah, akhirnya mereka nggak mau melaksanakan prokes, akhirnya mati beneran, Korizal. Jadi betul. Memang ada pengaruh dari lamanya pandemi COVID di Indonesia dan juga ada pengaruh dari keterdesakan ekonomi, Korizal. Iya, betul. Oke. Baik, berarti Vian, silakan kalau ada yang ingin bertanya, Anda boleh langsung nanti mengajukan pertanyaan. Nanti ya, Ibu Sri ya, sebentar ya. Yang ingin bertanya nanti dapat bertanya langsung maupun ditulis di kolom chat ya, karena ini semakin seru lagi karena kita akan bicara nanti untuk menuju ke apakah akupuntur dapat membuat gangguan kecemasan ini dapat dihilangkan minimal ya. Tapi sebelumnya mari kita lihat yang mau lewat dulu. Silakan Boy.
MK merupakan kepanjangan dari M yang berarti menata dan K yang artinya keluarga. Melly Keong dan Budiman Goh menyadari betul bahwa peran keluarga sebagai sel terkecil sebuah negara harus dikuatkan. Untuk itu, berdasarkan praktek-praktek pengasuhan anak yang baik dari Melly Keong dan bagaimana membangun hubungan keluarga dengan anggota keluarga seperti pasangan, orang tua, mitra kerja, anak, sampai ke tetangga, akhirnya disarikan oleh Budiman Goh sebagai parenting yang berkonsep yang diberi nama Mindful Parenting MK. Harapan Melly Keong dan Budiman Goh yaitu agar mindful parenting bisa menjadi DNA setiap orang tua dalam keluarga. Maka, Melly Keong sangat aktif mensosialisasikan ke masyarakat mengenai mindful parenting MK lewat buku-buku yang beliau tulis, seminar-seminar, dan di masa pandemi ini, lewat webinar yang diadakan melalui Zoom. Namun Melly Keong merasa tidak cukup hanya belajar dari seminar atau workshop. Untuk itu, beliau membangun sebuah komunitas menata keluarga dengan tujuan semakin banyak orang tua yang mau terlibat dan berubah. Tidak sampai di situ saja, Melly Keong juga aktif menyuarakan mindful parenting sampai ke tingkat kementerian dan berhasil menjadi mitra kerja BKKBN, Kemendikbud, Kemensos, dan PMK. Bahkan baru-baru ini, beliau juga menjadi salah satu anggota staf ahli mewakili agama Buddha. Besar harapan Melly Keong dan Budiman Goh agar komunitas MK dapat semakin meluas dan semakin menggaung mindful parenting. Sehingga mindful parenting ini dapat tercapai ke seluruh masyarakat agar menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih mindful dan lebih berkualitas. Ya, Prativian, kita kembali lagi di acara Freddy's Journal, ya. Dan tema kali ini akupuntur untuk gangguan cemas. Tadi kita sudah dipaparkan oleh Dr. Freddy bahwa ternyata yang mengalami gangguan cemas itu banyak sekali di Indonesia, khususnya di masa pandemi seperti ini, ya, terutama kaum wanita. Wah, ini sangat rentan sekali dengan kecemasan. Bahkan yang lebih parah lagi dari gangguan kecemasan adalah begitu banyak ternyata anak-anak remaja dan dewasa muda yang berusaha untuk berpikir mati. Wah, ini luar biasa ya. Nah, sekarang sebelum Ibu Sri bertanya, mungkin saya mau bertanya nih sama Dr. Freddy. Apakah memungkinkan akupuntur ini dapat dipakai untuk mengatasi gangguan kecemasan? Ya, baik, Rizal. Kalau ditanya mungkin atau enggak akupunktur untuk gangguan kecemasan, mungkin, Rizal. Bisa. Jadi, penelitiannya udah ada ya, penelitiannya ya? Oh ya, betul. Penelitiannya udah ada. Mungkin boleh tolong sambil dibuka slide-nya. Penelitiannya sudah ada, Rizal dan teman-teman Prativian. Jadi, boleh tuh, nah ini. Jadi, ini mungkin teman-teman bisa melihat di slide ya, di layar. Ini penelitian baru nih, tahun 2021 nih. Jadi, tahun ini ya. Baru sekali ya. Mungkin bisa dilihat di atas, itu paling atas itu ada dalam kurung 2021 ya. Jadi, itu penelitian tahun ini. Ya, mungkin kalau teman-teman mau melihat lebih lengkapnya, boleh dicari di internet. Judulnya Effectiveness of Acupuncture on Anxiety Disorder, ya. Jadi keefektifan dari akupunktur untuk gangguan kecemasan. Anxiety itu cemas, disorder itu gangguan cemas. Nah, ini adalah systematic review and meta-analysis of randomized control trial. Jadi ini kalau dari peringkat penelitian, ini peringkat tertinggi kok, Rizal, ranking 1. Jadi ini penelitian yang kualitasnya paling bagus itu adalah systematic review dan meta-analysis gitu ya. Ini paling bagus. Nah, supaya tidak berlama-lama mungkin kita bisa baca aja langsung ke kesimpulan, ke conclusion. Ini sudah saya beri tanda garis merah gitu. Itu dikatakan bahwa acupuncture therapy aimed at reducing anxiety in patients with GAD ya, anxiety disorder tadi.
ya, memiliki certain beneficial effects, effects compared to control. Jadi memiliki efek yang menguntungkan dibandingkan dengan yang kontrolnya, gitu ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa memang kalau ditanya mungkin nggak sih akupunktur untuk gangguan kecemasan atau anxiety disorder, mungkin sekali kok Rizal. Dan kalau ditanya ada penelitiannya, oh ada sekali, dan ini penelitian yang ranking 1 terbaik. Dan baru pada tahun ini pula 2021. Jadi nggak perlu diragukan lah. Iya. Wah, update sekali ya dunia kedokteran ini ya. Gitu. Betul. Bahkan baru 2021 ini sampai di akhirnya disimpulkan seperti itu ya. Betul. Oke, baik. Oke, mungkin Ibu Sri ingin bertanya? Silakan Bu Sri. Terima kasih, Mas Ya. Ican. Selamat siang, Dr. Freddy. Selamat siang, Ibu Sri. Pokoknya kesempatan saya bertanya terus ya, Dok. Boleh, Bu. Ini pemikiran saya selalu dari akupuntur tradisional ya, Dok ya. Baik, tapi Bu. apakah itu benar? Jadi karena itu cemas mungkin sama khawatir ya, Dok ya? Ya, kurang lebih sama, Bu. Nah, kalau dilihat dari etiologi ilmu akupuntur, kebanyakan ini disebut penyebab penyakit dalam ya, Dok ya. Betul. Itu pertama. Terus ada kaitannya dengan kelemahan organ dalam, saya kira. Terus kemudian yang ketiga, kalau di tradisional terkait dengan cemas sampai ke schizophrenia ya, itu di teori fenomena organ itu ada hubungan istimewa dari jantung dan ginjal, Dok. Saya pernah menangani wanita, dia bekerja di kapal pesiar, depresi berat, Dok. Nah, itu saya larinya ke arah ini dan bagus hasilnya, Dok. Dan waktu itu juga dapat rujukan dari psikiaternya untuk diakupuntur. Nah, apakah ini benar? Itu pertanyaan saya, Dok. Terima kasih. Boleh langsung dijawab, Koriza? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Sri pertanyaannya. Jadi betul Ibu. Jadi mungkin saya agak jelaskan sedikit mungkin buat teman-teman yang belum terlalu mendalami akupunktur ya. Jadi kalau di akupunktur tradisional itu ada penyebab penyakit luar, ada penyebab penyakit dalam. Yang tadi Ibu Sri bilang penyebab penyakit dalam itu ya biasanya berhubungan dengan emosi, seperti itu. Kalau penyebab penyakit luar misalnya ada kata-kata masuk angin, nah itu penyebab penyakit luar biasanya. Angin dari luar dia masuk ke dalam, nah itu seperti itu. Nah, terus tadi Ibu Sri juga bilang ada hubungan yang istimewa antara ginjal sama jantung gitu. Betul, itu betul. Kalau di tradisional itu memang ada hubungan antara ginjal sama jantung. Ginjal itu sifatnya air, jantung itu sifatnya kan api gitu. Kalau ada ketidakseimbangan antara hubungan ginjal air dengan api itu, ginjal dengan jantung itu, salah satu yang muncul adalah masalah kejiwaan. Bisa cemas, bisa depresi, bisa skizofrenia gitu ya, halusinasi, dengar-dengar suara atau melihat sosok-sosok gitu ya. Nah, itu kalau di akupunktur tradisional memang hubungannya karena itu gangguan ketidakseimbangan antara ginjal dan jantung atau air dan api gitu. Nah, kenapa disebut ginjal? Kenapa masalahnya ada pada salah satunya adalah ginjal? Karena memang masalah-masalah kejiwaan ini tidak bisa terlepas dari genetik, Ibu Sri dan teman-teman Prativia. Jadi pengaruh dari genetik, misalnya dari keturunan orang tuanya atau kakek neneknya, itu punya peran dalam masalah-masalah kejiwaan, baik itu gangguan cemas, baik itu depresi, skizofren, atau masalah kejiwaan yang lainnya. Nah, kalau di akupunktur secara tradisional, materi genetik itu berhubungan sama ginjal, gitu. Ginjal di tradisional tidak melulu hanya organ ginjal. Kalau kita di kedokteran barat itu kan ginjal itu kan hanya organ ginjal, kanan kiri gitu kan, ginjal kanan, ginjal kiri. Nah, tapi kalau ginjal secara tradisional dia meliputi semuanya, baik organ ginjalnya, baik saluran pipisnya gitu ya, baik kandung kemihnya gitu ya. Nah, itu semuanya masuk ke dalam ginjal, termasuk materi-materi genetik gitu ya. Kalau nanti di tradisional ada yang namanya cing bawaan gitu-gitu. Nah, itu materi genetik itu. Nah, jadi kalau ditanya benar apa tidak, betul Ibu Sri. Jadi memang secara tradisional bisa seperti itu dan titik yang ditusuk pun kurang lebih sama.
Nah, tapi kalau dari segi kedokteran barat, dari segi WHO, biasanya ada titik-titik ansiolitik namanya, Ibu Sri. Titik ansiolitik itu dari kata ansietas. Litik itu artinya lisis, menghilangkan. Titik-titik ansiolitik, Ibu Sri. Nah, biasanya bisa kita pakai titik-titik di daerah telinga, mikroakupunktur gitu ya. Titik-titik di daerah telinga, mungkin boleh ditambah titik-titik akupunktur. Ya, Bu Sri? Senmen ya, Dok ya? Ya, Senmen di telinga. termasuk senmen, betul. Senmen itu kan kalau secara bahasa harafiahnya kan sen itu jiwa, men itu pintu kan, pintu jiwa gitu. Nah, jadi bisa diberikan titik senmen, bisa di telinga maupun di akupunktur tubuh, di dekat pergelangan tangan itu, titik senmen tubuh. Jadi bisa sekali, Ibu Sri. Heku Taichung berperan nggak, Dok? Tambahan. Heku Taichung berperan, Ibu. Itu termasuk dalam titik ansiolitik, itu termasuk sekuan ya, 4 pintu itu untuk membuka aliran qi. Dikuatkan apa disedasi? Aliran yang tadi, Heku Taichung itu. Biasanya disedasi, Ibu. Sedasi ya, dilemahkan. Dilemahkan, ditusuk, terus ditinggal aja cukup. Ya, makasih, Dok. Sama-sama, Ibu. Oke. Terima kasih Bu Sri, luar biasa. Oke, Prativian yang bagi Anda yang menonton di YouTube, ya silakan kalau ada yang bertanya, karena nanti ada free gift yang menarik ya dari Dr. Freddy. 1 kali untuk ini, tapi mengingat PPKM nanti mesti menunggu ya kalau Anda dapat hadiahnya. Karena hari ini penyekatan sudah menjadi 100 titik di mana-mana, disekat, ditutup, wah agak sulit juga ya. Oke, baik. Agak turun dulu ya, Korizal ya. Iya, benar. Keadaan juga memang tidak memungkinkan ya sekarang ya. Katanya jangankan bicara atau makan bersama, berpapasan aja katanya bisa langsung nular. Betul. Aduh, ampun, luar biasa nih. Ini memang mesti punya jiwa yang sehat ya untuk menghadapi pandemi seperti ini. Kalau jiwa nggak sehat, nah ini repotnya ya. Kita akan mengalami gangguan kecemasan. Nah, bicara gangguan kecemasan atau akupuntur untuk gangguan cemas, pertanyaan saya jadi menarik nih, Dr. Freddy. Kalau misalnya kayak minggu lalu payudara, lalu ada yang namanya GERD, ada yang namanya tentang misalnya yang lain-lain, insomnia atau itu ya. Nah, kalau kecemasan ini bagian tubuh mana yang ditusuk sih sebenarnya kalau cemas? Betul. Dari tadi saya mikir, nih yang mana yang ditusuk nih kalau akupuntur? Betul. Jadi sebenarnya sebelum menjawab itu kan kita pernah membahas juga ya, Korizal ya, bahwa kalau di manusia yang namanya perasaan, yang namanya emosi itu bukan diatur di hati, Korizal. Ada yang bilang hati itu di daerah dada gitu kan. Jadi kalau perasaan di daerah dadanya gimana gitu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya kalau manusia itu masalah perasaan, masalah emosi itu tetap diaturnya di otak. Gitu ya. Di otak itu ada satu bagian khusus yang namanya sistem limbik. Mungkin kalau teman-teman perhatikan pernah mendengar ya, sistem limbik gitu ya, limbik system bahasa Inggrisnya. Nah, itu yang mengatur perasaan, yang mengatur emosi, dan termasuk yang ada di sana zat-zat yang kecil-kecil itu neurotransmitter itu juga memiliki peran di situ. Gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya kok Rizal, mana sih yang ditusuk? Sebenarnya ada 2. Ya, Korizal ya. Yang pertama ada akupunktur tubuh, yang kedua adalah mikroakupunktur. Ya, mikroakupunktur itu terutama kita bermain di daerah telinga, akupunktur telinga, mikroakupunkturnya itu. Kenapa telinga, Korizal? Nah, karena telinga itu kan nempel sama kepala kita. Jadi kalau misalnya masalahnya itu ada di bagian otak di dalam sistem limbik itu dekat kan antara telinga dengan otak itu kan dekat sekali gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, itu salah satu alasan kenapa kita menggunakan mikroakupunktur, terutama akupunktur telinga, ear acupuncture. Gitu. Nah, yang kedua adalah akupunktur tubuh. Akupunktur tubuh itu termasuk titik-titik ansiolitik tadi yang ditanyakan oleh Ibu Sri tadi. Termasuk misalnya bisa dikasih senmen, bisa dikasih PC6, Nikuan, itu juga bisa gitu ya. Bisa dikasih di punggung tangan, punggung kaki seperti tadi yang Ibu Sri bilang itu ya, Heku Taichung itu ya, L4 LR3 itu di punggung tangan sama di punggung kaki. Gitu. Atau di bagian belakang kita juga bisa tusuk titik-titik di daerah ginjal. Karena tadi memang ginjal itu berhubungan dengan materi genetik ya, dengan
keturunan gitu. Karena kan masalah-masalah psikologis, masalah-masalah kejiwaan itu berhubungan sama keturunan. Jadi itu Korizal. Jadi ada yang ditusuk di daerah telinga, ada di tangan, di kaki, maupun di punggung. Itu modalitasnya hanya pakai jarum saja atau pakai yang lain juga dapat, Dok? Sebenarnya ada yang pakai jarum saja bisa, kita berikan pemanasan, bisa memakai moksa ataupun TDP juga bisa, kita juga bisa berikan listrik, elektroakupunktur. Nah, tapi kalau yang buat listrik itu ya, dan pemanasan ataupun moksa itu biasanya kita gunakan di titik akupunktur tubuh, bukan di telinga. Kalau di telinga itu biasanya ditusuk saja. Gitu. Mungkin nanti bakal ada yang nanya, sakit nggak sih dok ditusuk di telinga? Sebenarnya kalau sakit atau nggak sakitnya bakal tetap berasa, nggak mungkin nggak ada rasanya sama sekali kan nggak mungkin. Itu berarti kan masalah lagi nanti mati rasa. Rasanya tetap ada, tapi sakit tidak. Gitu. Berasa tetap ada ya, tapi sakit tidak. Nah, betul. Saya pertanyaan iseng nih ya. Orang yang gangguan cemas datang untuk diakupuntur. Ngelihat jarum, apa nggak semakin cemas? Sebenarnya gini, Pak Rizal. Ada tekniknya, Pak Rizal. Oh, ada tekniknya. Ya. Ditutup matanya ya. Jadi pada saat si pasiennya itu masuk, kan kita nggak langsung nunjukin, Bu atau Bapak, ini loh jarumnya bakal ditusuk begini, gitu kan enggak. Jadi si ibunya suruh tiduran dulu atau si bapaknya suruh tiduran dulu, berbaring, kita ajak ngobrol, santai dulu gitu kan. Nah terus tiba-tiba jarumnya udah kepasang aja. Jadi dianya nggak perlu melihat jarum. Iya. Jarumnya kecil, Pak Rizal. Iya loh, kalau jarumnya gede berarti suntikan sapi dong. Oke, tadi dikatakan kan ada 5 jenis gangguan ya? Betul. Gangguan kecemasan. Ya? Apakah 5 ini dapat dibantu dengan akupunktur? Dapat kok Rizal. Jadi gangguan cemas maupun jenis-jenisnya, gangguan cemas kan tadi ada 5 macam itu ya. Nah itu kan semuanya termasuk dalam gangguan cemas. Jadi semuanya bisa dibantu dengan akupunktur gitu. Nah, jadi nggak perlu ragu sih sebenarnya, karena penelitiannya sudah banyak dan saya tadi ngambil contoh yang terbaru itu. Jadi bukan satu-satunya itu, Pak Rizal. Jadi sebelum-sebelumnya udah banyak. Sudah ada, cuma itu yang terbaru. Oke. Lalu kalau misalnya mereka akupunktur, berapa kali dapat dikatakan ibaratnya sembuh dari gangguan cemas? Dan harus berapa kali datang gitu ibaratnya? Nah, untuk mengobati masalah psikologis atau masalah kejiwaan begini, sebenarnya gampang-gampang susah ya, Ko Rizal dan penelitiannya. Karena ini berhubungan dengan tadi seperti saya katakan daya tahan kejiwaan seseorang, gitu ya. Jadi berhubungan dengan daya tahan kejiwaan seseorang, berhubungan juga dengan tingkat keparahannya, berhubungan dengan sudah berapa lama didiamkan, gitu. Karena sering juga orang-orang yang sudah tahu mengalami masalah kejiwaan. Misalnya gangguan cemas sesuai topik pada hari ini, nah tapi nggak mau lah berobat karena malu, karena takut stigma di masyarakat gitu. Jadi banyak yang didiamkan dalam waktu lama gitu. Jadi itu semua berhubungan dengan itu. Nah tapi saya punya pengalaman itu ngobatin masalah kejiwaan begini dalam 10 sesi itu sudah membaik lah, belum normal 100%. Masih tetap minum obat, tapi obatnya sudah ringan. Dan gejalanya sudah tidak muncul lagi. Iya. Gitu. Target kita kan pengennya kan kita lepas obat sama sekali kan, lepas obat sama sekali, nggak muncul lagi gejalanya. Nah, dalam 10 kali itu obat sudah bisa diminimalkan sampai obat yang dosisnya ringan, dan gejalanya sudah tidak muncul. Iya. Mungkin saya agak miss tadi ya. Karena apa tadi bicara obat. Padahal di awal kita nggak bahas tentang obat ya. Berarti gangguan kecemasan ini sudah sampai tahap mendapatkan obat ya mereka ya. Sudah minum obat ya. Betul. Jadi gangguan kecemasan itu kayak seperti tadi ya. Jadi mungkin kalau yang masih baru terkena, derajatnya juga yang masih belum terlalu berat, itu mungkin bisa tanpa obat kok Rizal. Mungkin hanya konsultasi begitu ya, konsultasi dengan psikolog gitu-gitu, dengan psikiater gitu-gitu. Itu masih bisa tanpa obat-obatan. Nah, tapi biasanya mereka itu datang itu sudah dalam kondisi yang udah nggak ringan kok Rizal. Karena malu.
karena takut stigma kalau datang. Jadi biasanya mereka itu datang itu ketika sudah nggak ringan lagi. Jadi mau nggak mau ya perlu obat-obatan. Iya, 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 iya. Tapi kan kalau datang ke psikolog atau psikiater, mungkin stigma itu mereka takuti ya. Tapi kan kalau mereka datang ke akupuntur, malah nggak ketahuan dong ya. Betul, betul. Kalau itu iya betul. Nah, Malah tapi menguntungkan. ya jangan lupa bahwa mau bagaimanapun ini adalah masalah kejiwaan, kok Rizal. Masalah Hmm. kejiwaan. Jadi biasanya akupunktur itu nggak akan berdiri sendiri, kok Rizal. Jadi kita akan kerjasama juga dengan psikiater, dengan psikolog, Oh, gitu. oh begitu ya. Jadi memang benar-benar harus dapat data juga dari mereka ya. Betul, betul. Oke. Karena mereka akan menggali secara lebih komprehensif, lebih dalam, kok Rizal. Oh iya, iya, betul, 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 betul. Oke, berarti kalau misalnya mereka mau berobat dengan catatan bahwa mereka juga sudah punya catatan pribadi atau pengobatan dari para psikiaternya ya atau psikolognya gitu ya Atau pada untuk saat akupuntur. datang ke kita di akupunktur, kita juga biasanya akan merekomendasikan, kok Rizal. Ini kamu Merekomendasikan. Ini bapak atau ibu juga harus juga ke psikiater atau ke psikolog. Jadi Iya, iya, iya. dibantu dari dua arah gitu, Kak Reza. Iya, 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 iya. Oke, ini dari Pak Dodi Simargi dari YouTube. Selamat siang, dokter. Apakah akupuntur dapat menyebabkan psikosomatis yang disebabkan oleh panic attack atau anxiety disorder? Selama ini yang diketahui umum hanya berobat ke psikiater atau hipnoterapi. Nah, silakan dok. Ya, baik. Saya jawab langsung ya, Kak Rizal ya. Iya, Ya, selamat siang Pak Dodi Simargi ya. Jadi, iya. mungkin perlu saya jelaskan dulu. Jadi psikosomatis itu adalah dari kata psiko dan soma. Psiko itu masalah, itu adalah kejiwaan, psiko, soma itu adalah tubuh. Jadi psikosomatis artinya adalah masalah kejiwaan yang dampaknya itu atau gejalanya itu bisa sampai ke gejala tubuh, gejala badan. Mm, Jadi apanya sakit, perutnya sakit kayak atau kepalanya sakit kayak. Nah, jadi penyebabnya bukan di badannya, tapi masalahnya itu sebenarnya di kejiwaannya, tapi gejalanya bisa muncul di gejala badan. Itu namanya psikosomatis. iya. Gitu. Yang disebabkan oleh panic attack atau anxiety disorder. Betul, Pak Dodi. Jadi akupunktur bisa untuk kasus-kasus seperti ini, untuk panic attack atau anxiety disorder yang akhirnya larinya ke gejala-gejala tubuh yang namanya psikosomatis. Mm, 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 mm. Nah, selama ini yang diketahui umum hanya berobat ke psikiater atau hipnoterapi. Sebenarnya psikiater, hipnoterapi itu boleh, terutama ke psikiater ya. Kalau hipnoterapi itu kan sampai sekarang kan secara kedokteran barat kan belum terlalu diakui ya. Nah, tapi boleh lah kalau memang dirasa membantu gitu ya, membuat rileks, membuat tenang gitu boleh, nggak apa-apa. Karena kan ini kan panic atau anxiety. Nah, dikombinasi lagi dengan akupunktur, dampaknya akan lebih cepat, Pak Dodi. Akan jauh lebih cepat efeknya. Apalagi kalau misalnya Pak Dodi ini bisa berhenti merokok, misalnya merokok gitu ya, berhenti merokok segala macam, itu dampaknya akan lebih cepat terasa, lebih cepat sembuhnya, dan dosis obat-obatannya pun lama-lama bisa dikurangin, makin ringan, akhirnya bisa lepas, Pak Dodi. Mm, 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 mm. Jadi berguna Oke. sekali akupunktur untuk ini. Jadi berguna ya. Nah, setahu saya psikosomatis kan semacam ini ya. Cuma sekedar berpikir doang ya bahwa ada yang sakit lah, ada yang ini. Padahal ketika diperiksa sebenarnya nggak ada sakitnya gitu ya. Nah, Betul, betul. dan itu ternyata dapat di ini juga ya oleh akupuntur ya. Betul. Jadi psikosomatis itu memang masuk masalah kejiwaan, kok Rizal. Jadi kalau Hmm, diperiksa badannya, misalnya sakit perut nih, diperiksa perutnya ada masalah nggak? Enggak, kok Rizal. enggak, iya, Mau iya, di iya. CT scan, mau di MRI perutnya akan normal-normal aja. Nah, tapi Hmm, perutnya kok sakit? Kenapa? Nah, biasanya karena masalah pikiran. Karena semua rasa nyeri, rasa sakit yang kita rasakan itu selalu muaranya atau pusatnya itu di otak kita. iya. Gitu. Jadi kalau otak kita mengalami masalah tadi ya, masalah di sistem limbiknya tadi itu di otak tuh. Nah, kalau kita punya masalah di otak kita, masalah kejiwaan, itu badan yang nggak sakit pun akan terasa sakit, kok Rizal. Iya, betul. Iya, iya, iya. Nah, oke. Semoga dapat menjawab ya Pak Dodi ya. Kalau belum, silakan bertanya kembali. Nah, Dr. Freddy, saya mau bertanya nih. Ya, Kalau tadi dikatakan bahwa orang yang mengalami gangguan cemas punya ketakutan, ya kan, bahwa mereka sudah tahu mereka cemas tapi takut gitu ya, takut di stigma dan sebagainya. Bagaimana dengan anak remaja dong? Bahwa mereka
tahu bahwa mereka cemas atau tidak, bahwa mereka mengalami kegangguan seperti ini, bagaimana untuk orang tua dapat mengetahuinya, membantu anak-anak mereka, apalagi zaman pandemi seperti ini? Iya, justru kebetulan nih Korizal, justru karena kebetulan masa pandemi, kebetulan di Indonesia juga lagi banyak yang di PPKM darurat ya, Jawa Bali dan beberapa daerah di luar Jawa Bali ini. Nah, jadi sebenarnya orang tua itu punya kesempatan Korizal untuk memperbaiki hubungan yang renggang atau lebih mendekatkan diri dengan anak-anak. Gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana caranya orang tua bisa mengetahui anak mereka mengalami gangguan cemas atau tidak, caranya cuma satu kok Rizal, harus dekat sama anak gitu ya, harus dekat sama anak. Kalau misalnya hubungannya jauh, nggak pernah ngobrol, nggak pernah bergaul, anak jadi susah terbuka sama orang tuanya, nggak akan tahu kok Rizal. Orang tua nggak akan tahu. Jadi mumpung ini ada PPKM darurat, mungkin orang tua banyak yang WFH gitu ya, work from home gitu. Jadi kesempatan yang baik untuk lebih mendekatkan diri dengan anak-anak. Nah, di saat orang tua itu sudah dekat dengan anak-anak, anak-anak otomatis akan lebih terbuka, akan lebih bisa cerita gitu, kok Rizal. Akan lebih bisa ngomong. Oh, papi, mami, saya ngerasain begini, kok begini aneh ya. Nah, dari situ orang tua tuh jadi punya kesempatan untuk menangkap sinyal-sinyal itu, kok Rizal. Gitu. Anak saya tidurnya jadinya nggak nyenyak ya, tidurnya bangun-bangun terus, nggak dalam. Kok kalau siang-siang malah jadi ngantuk ya. Kayak gitu-gitulah. Itu juga sudah mulai warning sign, kok Rizal, mulai tanda-tanda. Iya, betul. Jadi diharapkan sebenarnya orang tua juga mampu menjalin kehangatan, komunikasi lebih intens, dan terutama jangan sampai orang tuanya juga mengalami gangguan kecemasan ya. Dan kalau orang tuanya mengalami gangguan kecemasan, bisa-bisa satu keluarga cemas semua ya. Betul. Gitu. Apalagi di saat seperti ini, anak-anak kita yang lebih membutuhkan kita daripada mungkin kita sendiri yang sudah dewasa mampu berpikir dengan sehat ya. Itu betul, Rizal. Karena yang punya ilmunya kan orang tuanya. Anak-anaknya kan masih belum punya ilmunya. Belum tahu. Iya, betul. Oke. Nah, tadi kan bicara tentang psikolog dan psikiater. Apakah memang orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan, mereka harus datang ke psikiater atau psikolog? Itu mungkin para praktisian ini perlu tahu nih. Apa sih bedanya psikolog dengan psikiater gitu? Karena saya juga sering ditanyain nih, kok saya mesti ke psikiater atau psikolog nih? Gitu kan? Gitu. Atau kadang-kadang mereka berpikir sama. Nah, bagaimana penjelasannya dokter? Boleh dibantu? Iya, ini juga pertanyaan bagus nih, Rizal. Dan pertanyaan juga sangat banyak ditanyakan, sangat sering. Bedanya apa sih, Dok? Bedanya psikolog sama psikiater gitu kan? Memang ngurusin masalah-masalah kejiwaan sama-sama gitu ya. Nah, tapi psikiater itu adalah dokter. Jadi psikiater itu adalah nama lain atau sebutan dari dokter spesialis kesehatan jiwa, SPKJ. Gitu. Dokter spesialis kesehatan jiwa, SPKJ gitu, gelarnya di belakangnya SPKJ gitu. Gitu ya. Jadi dokter spesialis. Nah, psikolog itu bukan dokter. Jadi psikolog itu mulai dari kita lulus SMA, habis itu kita bisa loh kalau mau jadi psikolog kita langsung mengambil jurusan psikologi. Ya, tapi kalau mau jadi psikiater, dia harus ngambil kedokteran umum dulu. Gitu, harus ngambil kedokteran umum dulu, setelah lulus, dia baru bisa ngambil ke spesialis kesehatan jiwa, SPKJ tadi itu. Nah, itu bedanya. Nah, terus kalau dalam prakteknya, akhirnya yang namanya psikiater atau dokter spesialis kesehatan jiwa atau SPKJ tadi itu, otomatis boleh memberikan obat, kok Rizal. Boleh memberikan resep, boleh memberikan obat-obatan. Sedangkan psikolog, karena dia bukan dokter, dia tidak boleh memberikan obat-obatan ataupun resep. Iya. Gitu. Paling cuma advice ya. Cuma advice, cuma konsultasi. Nah, terus kalau ditanya, kita boleh nggak sih konsultasi tapi ke psikiater atau ke kedokteran jiwa gitu? Boleh juga. Gitu. Boleh. Iya. Gitu. Cuma bedanya satu bisa kasih obat, satu tidak bisa kasih obat. Tinggal pilih ya, apakah mau dikasih apa, yang mau apa, yang dapat obat atau tidak gitu ya. Nah, bicara obat, apakah ada pertentangan enggak dengan akupuntur? Enggak ada sama sekali ya. Kalau misalnya sudah dikasih obat-obatan. Justru enggak, kok Rizal. Justru saling menguatkan, kok Rizal. Jadi efeknya akupunktur itu justru akan menguatkan efek dari obat-obatan. Jadi yang diharapkan nanti begitu ada akupunktur masuk di situ, obat-obatan dari psikiater atau dokter spesialis kesehatan jiwa tadi itu dosisnya akan bisa diturunin. Pelan-pelan akan hilang.
Oh, Saya malah ada jadi pasien, bantu. saya ada pasien yang akhirnya lepas dari obat nih, Korizal dan teman-teman Prativian, Oh tinggal iya. maintenance saja akupunktur. Sebulan Oh, sekali, sebulan sekali, sebulan sekali gitu. Nggak pernah iya, kambuh iya. lagi. Menarik ya. Karena kalau obat-obatan juga mahal ya. Udah bayar psikiaternya mahal, obatannya juga. Dan setahu saya kalau psikiater kan obatannya nggak cuma satu ya dikasih obatnya ya. Iya, dan yang ditakutkan adalah adiksi, Korizal, untuk Edeksi, iya. ketergantungan. Ya, ketergantungan Betul, dari betul, betul, betul. obat-obatan jiwa, obat-obatan psikologis gitu. Dan itu obat-obatan psikologis semuanya itu adalah obat-obatan keras. Nggak ada obat psikologis yang bisa dibeli bebas di warung obat gitu, toko obat gitu nggak ada. Hmm, Semua obat-obatan psikologis begitu, itu semuanya termasuk obat keras yang harus didaftarkan atau dilaporkan ke Badan POM. Jadi semuanya harus pakai resep. iya, 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 iya. Oke. Nah, dokter, ini mungkin apa namanya? Apa nih? Saya takut kalau ditusuk-tusuk. Oh, kalau pakai kop boleh nggak kata dokter Sally? Karena dokter Sally itu takut ditusuk. Gitu. Tapi Ya, kalau pakai kop, kira-kira bagaimana dok? Gitu. ya, sebenarnya kalau KOP itu bukan bukan ranahnya dokter spesialis ya. Jadi saya kan dokter spesialis akupunktur. Jadi Mm-mm. kalau KOP itu sebenarnya masuknya ke arah tradisional. Jadi kalau secara WHO KOP itu belum diakui gitu. Jadi Hmm. kalau akupunkturnya sudah, KOP-nya belum. Jadi kalau KOP itu saya tidak bisa terlalu menjabarkan karena itu memang belum diakui WHO, otomatis belum diakui oleh dunia kedokteran Ya, gitu. ya, ya. Tapi selama dirasa bahwa kop itu bisa menghilangkan kecemasan, ya nggak apa-apa. Bisa di kop pakai panci atau gelas gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang dokter, ini di masa pandemi ini, apalagi PPKM darurat, di mana orang tidak dapat pergi kemanapun, ya kan? Nah, kalau mereka mengalami kecemasan, kira-kira ada saran nggak bagaimana dapat ada kiat-kiat kah atau ada cara untuk mereka-mereka yang sedang PPKM darurat ini di rumah, apalagi untuk setahun di rumah lebih ya, untuk dapat mengurangi kecemasan mereka. Jangan Oh iya, sampai akhirnya nanti beritanya udah mati karena COVID, mati bunuh diri, wah macam-macam jadinya. ya baik. Mungkin boleh tolong ditampilkan slide-nya. Jadi PR-nya ya, tanda kutip PR-nya yang bisa dilakukan di rumah ya. Hmm. Nah, mungkin bisa dilihat di Wah, slide-nya. luar biasa nih dapat ada ininya segala nih. Nah, ini saya ambil. Ini judulnya How to Reduce Stress and Anxiety. Ya, jadi gimana caranya kita bisa mengurangi stres dan kecemasan? Ini bisa kita lakukan sendiri di rumah. Yang pertama meditasi, gitu ya. Yang pertama Oh, meditasi, ya. Meditasi baik diakui maupun tidak itu bisa menurunkan tingkat stres, otomatis juga bisa menurunkan kecemasan. Kita mungkin bisa sambil putar lagu-lagu yang slow, lagu-lagu yang mm-mm. menenangkan gitu ya. Nah, sambil kita meditasi, kita menenangkan pikiran. Kenapa pikiran? Karena sekali lagi masalah emosi, masalah perasaan adanya di otak, bukan di hati Ya, ya, gitu. Jadi kita harus menenangkan pikiran. Nah, yang kedua, yang ini penting juga, get enough sleep. Jadi mungkin kita pernah bahas juga ya, Korizal ya, di ya beberapa slide yang betul. lalu itu, betapa pentingnya tidur itu buat kehidupan seorang manusia gitu ya. Jadi tidur yang cukup itu sangat penting. Ya, jangan lupa tidur yang cukup buat orang dewasa normal sehat satu hari itu 7 jam. 7 jam. Ya, itu juga pernah kita bahas di sesi Freddy's Journal yang sebelum-sebelumnya. Nah, Mm-mm. lalu yang ketiga adalah find creative hobby. Jadi kita mesti tentukan nih, kalau kita selama ini hanya kerja tidur, kita mesti tentukan kita sebenarnya punya hobi apa sih, Hmm. gitu. Ini lumayan ini kalau orang tua mungkin yang punya hobi gangguin anaknya, pasangannya, ini boleh dikembangin supaya nggak cemas juga ya dok ya. Boleh banget, Rizal. Ada yang hobinya main musik, ada yang hobinya apa, nonton TV, nonton Iya, film gitu kan, ada yang hobinya apa, misalnya main catur itu kan bisa di rumah tuh nggak perlu keluar rumah gitu kan. Nah jadi ada yang hobinya baca gitu ya, silakan aja tentukan hobi iya. masing-masing gitu. Yang berikutnya lagi exercise daily. Jadi ini juga pernah dibahas di yang episode sebelum-sebelumnya, pentingnya latihan ya. Hmm. Kita harus latihan gerak-gerakin tubuh, stretching-stretching gitu ya. Harian setiap hari gitu. Badan kita perlu gerak loh. Jadi jangan mentang-mentang PPKM darurat, WFH, kita kerjaannya cuma di kasur aja gitu.
Jangan kayak begitu, itu nggak sehat. Ya, Kalau yang gerak mulut doang nggak boleh juga ya dok ya? nanti yang kuat cuma otot mulutnya doang gitu ya. Jangan. Jadi kita perlu tetap gerak-gerak badan, stretching gitu ya, tangan, kaki, badan, pinggang gitu tetap perlu digerakin. Nah, kalau yang ini go outside ya mungkin jangan dulu ya selagi masa PPKM begini ya. Lagi PPKM ya. Ya, nanti kalau COVID-nya udah reda, syukur-syukur bisa hilang gitu ya, boleh go outside gitu. Nah, terus yang penting lagi eat healthy. Jadi jangan lupa makan makanan yang sehat gitu. Jadi jangan karena PPKM darurat udah di kasur doang, tinggal rebah-rebahan, cemil-cemilan datang semua, goreng-gorengan masuk semua gitu. Jangan kayak begitu. Gitu ya, tetap harus jaga makanan. Ya. Nah, terus ini avoid caffeine and alcohol. Jadi alkohol, kalau kita bicara alkohol di PPKM darurat, otomatis konotasinya adalah alkohol 70% ya buat disinfektan ya. Jadi bukan alkohol untuk minum lagi gitu. Jadi jangan minum alkohol, kurang-kurangin minum kafein, kopi, teh. Teh itu juga punya kafeinnya loh, Ko Rizal ya. Jadi kafein itu nggak hanya terdapat di kopi aja, nggak. Di teh juga ada. Gitu. Oh, gitu. Jadi apakah dilarang teh sama sekali maksudnya? Sebenarnya boleh, tapi dalam jumlah yang cukup, yang wajar, gitu, yang wajar. Ya, gitu. Oke, baik. Nah, terus be active in your community. Kalau dalam suasana PPKM begini kan nggak harus ketemu tatap muka, bisa lewat internet gitu ya, lewat virtual gitu. Boleh active in your community gitu. Nah, terus yang terpenting ini talk to someone, karena begitu ada orang yang mengalami gangguan kecemasan, jangan dipendam sendiri. Cerita ke siapapun itu. Yang sudah menikah mungkin bisa cerita ke pasangan, kalau yang belum menikah mungkin bisa cerita ke orang tua, ke teman-teman gitu, ke saudara-saudara, kakak adik gitu, itu boleh. Jadi jangan lupa talk to someone, jangan dipendam sendiri. Karena biasanya kalau dipendam sendiri dia akan berlanjut tuh. Yang tadinya baru kecemasan akhirnya bisa menjadi gangguan kecemasan. Iya, betul. Oke, luar biasa. Oke, baik. Terima kasih, Boy. Boleh diiniin. Iya, Dr. Freddy, tidak terasa waktu kita sudah mendekati mau penghujung acara, tapi sebelumnya Dr. Sally mau bertanya nih. Silakan, Dr. Sally. Ada yang ingin ditanyakan, tapi bukan kop ya, dokter ya. 30 tahun yang lalu ya, saya juga kan selalu ada jarum di tas saya, selalu saya tusukin setiap orang yang ketemu lah gitu. Akhirnya satu waktu saya ke rumah kayak nenek-nenek gitu, tapi dia masih family gitu. Nggak taunya tuh nggak, di hekunya tuh saya tusuk ya. Nggak taunya kan kalau udah tua ya, itu pembuluh darah kan pada keluar semua loh. Maksudnya kayak gini nih, kayak gue udah tua gitu. Sampai dia bengkak lo tau gak, hematomanya tuh gede banget. Sampai gue lari-lari nyariin es batu gitu di lemari es. Nah sekarang beneran loh sampai bengkaknya gede. Sejak itu ya, aduh gue takut. Jadi kalau misalnya nusuk tuh mesti ngeliat juga tuh itu pembuluh darahnya yang nonjol-nonjol itu tau gak, yang biru-biru keluar. Jadi sekarang saya tanyanya, tuh kalau udah kayak gitu kita mesti ngapain tuh? Kalau bisa-bisa disu orang, mati lah gue. Iya. Jadi pertanyaan dok, udah tua, udah keluar pembuluh darahnya, terus cemas lagi. Iya, gue tuh kalau yang sekali lagi di puskesmas, nggak punya duit nggak apa-apa, mari gue tusukin semua. Apa mau tau nggak? Gue tusuk. Besoknya dia balik lagi, dokter ini ketinggalan, tau nggak apanya? Jarumnya ketinggalan di kain. Mati gue, makanya udahlah. Sekarang sih lebih baik gue nggak pakai jarum, tangan ajaib nih, gitulah. Ya, betul nggak? Jadi gimana itu? Iya. Silakan dok. Iya, dokter, gimana dokter? Dijawab. Nanti kalau nggak cemas nih. Ini orang tua nih keburu cemas nanti nih. Iya, baik Dokter Sally. Jadi memang betul. Jadi sebenarnya yang terbaik itu adalah pencegahan dulu, Dokter Sally. Jadi jangan sampai munculnya hematom. Kalau misalnya muncul biru-biru gitu ya, pembuluh-pembuluh darah, vena terutama gitu ya, kita jangan tusuk daerah situ sebenarnya. Kita boleh bergeser sedikit.
diameter titik akupunktur itu kurang lebih setengah senti sampai 1 senti ada, tapi umumnya setengah senti itu diameter titik akupunktur. Jadi kalau misalnya dia ada pembuluh darah di daerah situ, kita boleh bergeser sedikit karena itu juga masih bisa mengenai titik akupunktur itu gitu. Kan yang penting kan titiknya tepat gitu. Jadi kita boleh bergeser kurang lebih setengah senti gitu diameternya. Nah, terus habis itu kalau sudah terjadi bagaimana? Kalau sudah terjadi, begitu dicabut, dia berdarah, biasanya kita dep, Dokter Sally. Ya, Kita terus? dulu pakai alkohol. Nah, kalau misalnya setelah itu masih terjadi hematom, masih terjadi biru, mau nggak mau kita nggak usah dikasih es batu segala macam, kasih trombofob, Dokter Oh Sally. ya, mesti bawa trombofob. Ya. Sekarang saya mau tanya lagi satu, saya lupa nih ya. Saya pernah akupunktur jadinya. Lalu jadi gue lupa lagi ceritanya. Saking udah tua. Ini sepertinya sudah cemas Tusuk ya. Pai Hui. Tusuk Pai Hui nih. Aduh ya. Nanti deh yang berikutnya deh nanyanya. Saking ketawa mulu situ sama si Asep tuh. Sancong, tusuk. Ini lupanya bukan gara-gara panik tapi gara-gara senang ya. Senang di PSP di PSP. Mudah-mudahan iklan berikut ini dapat membuat Dokter Sally ingat akan pertanyaannya. Ya, Boy, lewat dulu Boy untuk besok, acara besok. Ya, acara nanti. Silakan Boy. Ya, ini besok di acara Mindful Parenting ya, persiapan anak sebelum lahir diikuti bersama Meli Kyong dan narasumber kita ada Ibu Brenda ya. Ini seorang hipnoterapis dan apa nih? Dan TWIM, praktisi regression hipnoterapi. Oke. Jadi besok acara jam 1 sampai jam 2 siang bersama saya Meli Kyong dan Ita Sembiring. Seperti biasa, oke? Nah, pemenang untuk free gift pada siang hari ini jatuh pada Pak Dodi Simargi ya, Pak Dodi Simargi ya. Anda mendapatkan free gift 1 kali akupuntur gratis dari Dr. Freddy, tapi harap datang setelah PPKM darurat selesai ya Pak. Kalau enggak nanti disuruh balik sama polisi. Nah. Pak Dodi harus datang kemana? Silakan, Boy, ditampilkan. Dr. Freddy praktek di daerah Kelapa Gading, ya. Jadi ini alamat Dr. Freddy di Jalan Kelapa Kopio Raya, Blok W1, nomor 11 Kelapa Gading. Dan ini silakan Pak Dodi dicatat nomor penghubungnya, nomor kontaknya Dr. Freddy ya di 0815 1425 9997. Oke, ada Instagramnya juga, dan Dr. Freddy juga selain akupuntur juga menyediakan praktek umum ya. Mana Boy? Praktek umum Dr. Freddy itu ada konsultasi penyakit umum, medical check up, lalu vaksinasi dan imunisasi, pemeriksaan buta warna, home visit dan telemedicine ya. Akupuntur sendiri juga banyak ya. Oke, demikian para TV. Mungkin sebelum kita tutup, Dr. Freddy ingin mengatakan sesuatu sebagai akhir acara kita? Ya, baik. Bapak, Ibu, teman-teman, Prativian semua, bagi yang mengalami gangguan cemas, gitu ya, ataupun masalah-masalah psikologis atau psikis yang lain, selain datang ke psikiatri, ke psikolog, boleh juga datang ke akupunktur. Bisa dibantu dengan terapi akupunktur. Akupunktur selain sudah terbukti aman, tidak menimbulkan kecanduan atau ketagihan, juga mempunyai efektivitas yang baik dalam menangani masalah gangguan cemas ataupun masalah-masalah psikologis atau kejiwaan yang lainnya. Jadi jangan ragu untuk datang ke akupunktur. Ya, Prativian, di masa pandemi seperti ini satu hal yang tidak dapat kita hindarin. Ya, jadi kalau Anda cemas sebenarnya buang-buang energi. Satu-satunya jalan selain yang sudah ditunjukkan oleh Dr. Freddy tadi ada 9 cara. Ya, 8 cara karena tinggal 1 yang dicoret karena PPMKD darurat, maka Anda harus belajar menerima kenyataan bahwa ternyata COVID ini memang tidak dapat dihindarin dan harus diterima. Hanya dengan menerima kita bisa terhindar dari kecemasan. Dan jangan lupa, ini masanya yang sekarang ini di saat kita tidak dapat kemana-mana, bekerja dari rumah, justru perkuat hubungan dengan komunitas, dengan anggota keluarga,
seperti tadi Dr. Freddy bilang ya, bicara dengan anak dan pasangan, talk to someone tadi juga ya, bicara kepada seseorang ya, jangan disimpan sendiri. Kalau pasangan lagi ribut, ajak bicara tukang sayur ya, satpam dan sebagainya, siapapun gitu. Yang penting kita berbicara seperti supaya tidak cemas ya. Dan jangan lupa juga kalau nggak ada juga yang diajak bicara, mari kita belajar sama-sama di hari Kamis ya kan bersama Dr. Freddy maupun di acara hari Jumat kita belajar bagaimana kita membina anak-anak kita juga. Jadi Prativian, Sanggar Prativi pun sebenarnya kegiatan ini juga untuk menghindari supaya kita tidak cemas, apalagi berpikir untuk mati ya. Jadi acara ini seharusnya acara sukacita yang penuh dengan kebahagiaan. Oke, nanti untuk minggu depan kira-kira kita akan bahas apa Dr. Freddy? Kalau hari ini gangguan kecemasan, minggu depan? Ya, baik. Minggu depan itu kan bertepatan dengan Hari Anak Nasional ya, tanggal 23 Julinya. Jadi kita akan membahas akupunktur untuk anak-anak. Jadi topiknya adalah akupunktur untuk meninggikan badan anak. Wih, keren. Meninggikan. Ini kalau udah nyamping kayak saya nggak bisa ditinggiin lagi ya. Oke, besok minggu depan ya, para Trivian, kita akan akupunktur bicara untuk khusus untuk anak-anak karena Hari Anak Nasional ya tanggal 23 Julinya. Betul. Oke, baik. Terima kasih untuk para Prativian dan Pak Dodi. Jangan lupa ya, silakan nanti dihubungi Dr. Freddy kalau PPKM sudah selesai ya untuk mendapatkan free gift-nya. Dr. Sally sudah ingat apa yang ingin ditanyakan? Kayaknya masih. Udah inget gini, moksa. Kalau buat kedokteran kan jadinya nggak dipakai, cuman buat dukun doang, kayak si ibu Atek. Nah, sekarang kan moksa tuh kan panas kan, begitu kan saya katanya sinusitis tuh bagus sekali buat itu. Jadi saya kerjain ini buat ada anak. Akhirnya sekarang tuh anak udah jadi dokter loh, masuk UI lagi. Terus udah gitu, sekarang nih kan saya coba lagi buat ke pasien lain moksanya. Tapi tau nggak, waktu itu kan saya capeknya setengah mampu. Sehari itu bisa pergi dari pagi pulangnya malam. Tahu nggak kalau megangin moksa gitu kan, kalau dia ngantuk, blok aja kena orang. Kena kulitnya, itu kan bahayanya. Sampai akhirnya gue dimaki sama emaknya loh. Sampai gue malu. Makanya jadi sekarang kalau di kedokteran tuh moksanya termasuk nggak apa dianggap yang tradisional? Soalnya saya punya izin buat tradisional sebelum jadi dokter. Iya, jadi Dr. Sally kalau misalnya moksa itu termasuk rangsangan panas kan ya, rangsangan termal gitu. Itu sudah diakui secara kedokteran Dr. Sally. Jadi kalau rangsangan termal, rangsangan panas bisa dengan moksa. Moksa juga ada banyak jenisnya ya. Mungkin kalau tadi dia bilang moksa yang stick ya, moksa batang ya. Iya, stop. Pakai daun hay. Daun itu ya hay. Pemberiannya untuk sindrom dingin ya, Dok ya? Betul, untuk dingin kita berikan pemanasan. Ekses, itu hati-hati. Ya. Kalau misalnya dia lagi akut, dia lagi nyerinya sampai bengkak, sampai merah begitu, jangan dikasih pemanasan, makin sakit nanti. Iya. Tapi bagus buat sinusitis loh, itu terbukti udah, saya udah. Ya, mungkin aja bisa dipakai juga untuk mengusir COVID ya, karena kan panas. Ya, cuma jangan ketiduran. Lain kali kalau ngantuk, Dok, suruh aja orang yang diakupuntur megang sendiri moksanya. Mas Rizal, itu Dokter Sally bisa di moksa tuh Pai Hui-nya biar ingat. Oke, baik. Lain kali lagi deh ada. Ya, lagi. Baik. Sampai ketemu nanti minggu depan. Oke, saya Stefanus Rizal dan saya Freddy Julianto. Ya, Prativian, selamat siang dan saya ucapkan sampai ketemu untuk minggu depan. Salam. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dr. Freddy. Ya, terima kasih semua. Ya.